Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawaban itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapa di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah tuntutan konkret dan tindakan kasih. Bacaan Injil hari ini mengajak kita menyadari panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan untuk mengasihi orang lain. Mengasihi dalam iman dan ketaatan yang menyelamatkan, terkandung belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan. Mengasihi adalah soal bagaimana kita mencoba membagi hati kita bagi orang lain. Semakin hati kita dibagi-bagikan, maka semakin hati itu akan bertambah luas untuk terus mampu mencintai, bahkan mengubah apa yang ada di sekitarnya. Inilah keindahan dalam mencintai. Yesus secara provokatif menantang kaum Farisi dan para ahli Taurat untuk memahami secara benar ajaran cinta kasih. Orang Samaria ditampilkan sebagai contoh yang panutan dalam menghayati perintah itu secara konkret. Yesus juga sesungguhnya menantang kita, para pengikutnya, untuk secara benar memahami siapa itu sesama dan bagaimana kita menjadi sesama bagi orang lain. Orang Samaria yang dianggap kafir itu ternyata jauh lebih dalam dan benar menghayati perintah utama,
yaitu cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Ketika cinta kasih dihayati secara sungguh-sungguh, orang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi banyak pertimbangan dan rasionalisasi. Tidak lagi berpikir soal untung dan rugi. Tidak lagi memandang kawan atau lawan. Yang terjadi hanyalah secepat mungkin bertindak, menolong, menghibur dan menyelamatkan siapa yang sedang dalam kesulitan. Saudara-saudari terkasih, tindakan cinta kasih yang konkret akan membantu kita memahami dengan lebih baik perintah itu sendiri. Tindakan kasih itu ternyata disertai dengan beberapa tuntutan konkret lain. Pertama, kita harus melihat manusia siapapun dia, apalagi yang tengah dirundung penderitaan, sebagai sesama, bukan seorang asing. Yang kedua, kita harus siap sedia untuk berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang. Beranikah kita merubah cara pandang kita tentang orang lain dan mengubahnya menjadi sesama? Relakah kita berkorban waktu, tenaga, bahkan uang untuk sesama? Kalau kita benar-benar mau menghayati cinta kasih secara konkret dan bermakna, Tuhan Yesus cuma minta berbuat seperti orang Samaria. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk yang sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan muliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.